Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang storage beserta beberapa fungsi dan jenis-jenisnya. Sebelum kita ke penjelasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Jadi, storage ini merujuk pada proses penyimpanan sebuah data secara permanen untuk penggunaan saat ini, penggunaan di masa yang mendatang. Storage juga mencakup berbagai perangkat dan teknologi yang memungkinkan retensi informasi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi storage. Storage terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama yaitu penyimpanan data. Penyimpanan data berfungsi dapat menyimpan data secara permanen untuk diakses kapan saja. Jadi kita bisa mengaksesnya kapan saja, di waktu siang, di waktu malam, kita bisa mengaksesnya kapan saja. Yang kedua adalah retensi data. Retensi data berfungsi memungkinkan data untuk tetap ada bahkan setelah perangkat dimatikan. Jadi data ini bisa permanen saat komputer dimatikan, pas dia dihidupkan, dia datanya masih ada dan itu tetap permanen ya. Yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data ini berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara selama pengolahan tersebut. Jadi pengolahan data ini tempat penyimpanan sementara saat pengolahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu backup data. Backup data ini berfungsi menyediakan cadangan untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Jadi backup data ini berfungsi melindungi dan menyediakan cadangan di saat data yang dibuat bermasalah atau bagaimana. Jadi kita menyediakan cadangan dengan backup data ini. Nah, itulah fungsi beberapa storage yang saya ketahui ya. Nah, kita ke jenis-jenis storage. Jenis yang pertama yaitu storage magnetic yang berisi hard disk drives dan magnetic types. Hard disk drives itu menggunakan piringan magnetis yang berputar. Jadi dia ada piringan di hard disk itu yang berputar. Nah, kalau magnetic types itu yang digunakan untuk pencadangan besar-besaran. Jadi dia mencadangkan dengan berskala besar. Nah, kita lanjut ke jenis yang kedua yaitu storage flash. Storage flash ini terbagi menjadi dua bagian yaitu solid state drivers dan USB drivers. Solid state drivers yaitu menggunakan chip memori flash untuk kecepatan tinggi. Jadi solid state drivers ini ia menggunakan chip memori untuk meningkatkan kecepatan tinggi pada perangkat yang digunakan. Nah, untuk USB drivers ia adalah portable yang mudah digunakan pada perangkat. Dia bisa digunakan untuk menyimpan data dan lain sebagainya. Jenis yang ketiga
adalah optical storage. Optical storage ini yaitu berisi CD, DVD, Blu-ray yang menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data. Jadi itulah optical storage. Jenis yang selanjutnya yaitu cloud storage. Cloud storage ini adalah Google Drive's Dropbox. Jadi Google Drive's dan Dropbox ini adalah penyimpanan online dengan akses dari berbagai perangkat, mau itu dari handphone, mau itu dari komputer, PC, atau yang lainnya lah, dia bisa mengakses secara online. Nah, yang selanjutnya adalah storage server. Storage server ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah Network Attached Storage atau singkatan dari NAS, dan yang kedua adalah RAM, Random Access Memory. Nah, Network Attached Storage atau NAS ini adalah memungkinkan berbagi dan menyimpan data di jaringan lokal. Jadi dia ini bisa berbagi dari perangkat satu ke perangkat dua dengan jaringan yang lokal. Dan untuk RAM, Random Access Memory, adalah penyimpanan sementara untuk data yang digunakan saat perangkat menyala, dan hal-hal tambahan tentang storage keamanan adalah penting untuk melindungi dan dengan pengamanan yang sesuai. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.